Oke, hari ini kita mau ngomong soal apa ya, pacar lah, jodoh lah, ya dan sekitarnya lah, ya. Pasti, ya pasti kalian udah, ini kan anak-anaknya umur berapa nih? 18, 25 di Iya, sini? 18 sampai 25, Tante. Kurang lebih ya. Nah, ini kan masa-masanya pacaran, masa-masa mencari teman hidup gitu. Nah, mungkin kalian juga udah pernah dengar yang Om Eras, tapi mungkin saya dari sudut pandang yang berbeda, dari view yang berbeda ya. Nah, kita mau saya share screen. Oke. Kita mau soal ini. Cintamu untuk siapa? Ya, cintamu untuk siapa? Nah, kisah cinta memang nggak pernah bosen ya kita ngomongin. Yang cintanya ditolak lah, yang diputusin lah, yang nggak direstui lah, yang berakhir dengan kandas lah, yang direbut sama sahabat, kan banyak banget tuh kisahnya. Dan banyak pada kenyataannya cintanya itu ternyata tidak seindah drama Korea gitu, tidak seindah di drakor gitu kan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kamu tahu nggak sih artinya berpacaran tuh apa? Coba siapa menurut kamu apa sih pacaran itu? Nah, sebelum kamu bercinta, ini kan coba kita punya persepsi yang sama dulu nih supaya ke depannya atau lebih lanjut saya ngomong kita udah punya frame yang sama dulu. Apa yang dimaksud dengan pacaran sih? Coba siapa yang berani? Enggak, bukan soal salah benar, ini kan cuma pendapat ya. Saya boleh deh ngawalin. Ayo, apa? Mungkin buat saya pacaran itu ini, Tante, kayak masa pendekatan gitu untuk kita tuh ke jenjang yang lebih serius, menikah gitu. Jadi itu masa persiapan gitu, saling mengenal, itu pacaran menurut saya. Oke. Oke. Benar ya, tapi di dalam kalau kamu lihat kamus bahasa Indonesia, arti kata berpacaran adalah bersuka-sukaan ya. Jadi pada umumnya pemuda kalian mengerti berpacaran sebagai dua orang lain jenis ya, dalam tanda kutip nih, jangan yang sejenis, yang berjalan bersama karena memiliki satu kesamaan atau merasa punya perasaan yang sama untuk menjalin satu hubungan yang akan dibawa ke tingkat yang lebih serius. Ya, nah sebenarnya pacaran itu nggak salah. Saya nggak bilang pacaran nggak boleh atau nggak atau oh jangan, bukan. Kita mesti ngerti dulu nih. Kita mesti ngerti nih. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan di Kidung Agung 8 ayat 6 bilang gini, cinta itu kuat seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Wah, jadi the power of love ini tuh luar biasa. Pasti kamu pernah dengar dan saya harap bukan kalian pelakunya gitu, orang-orang yang mau tinggalin keluarga demi pacar. Ya, yang istilahnya kawin lari lah, yang pergilah ninggalin hanya karena ada rasa cinta yang begitu kuat, yang nggak mau diganggu, nggak mau dengar apa kata orang, walaupun si pacarnya ini benar-benar orang yang nggak bertanggung jawab lah, orang yang atau bahkan yang udah punya suami, udah punya istri gitu, nggak peduli. Demi cinta, ya. Makanya Kidung Agung sampai bilang cinta itu kuat seperti maut, gitu. Nah, luar biasa banget. Jadi teks ini menunjukkan bahwa kalau cinta sudah mencengkeram seseorang, maka apapun bisa mengalahkan dia. Orang tua menjadi nomor sekian, nggak didengar. Ya, nah, jadi betapa pentingnya untuk kalian memahami apa sebenarnya cinta itu dan tidak melepaskannya kepada objek yang salah. Kenapa? Saya mau ajarin ini penting buat kamu. Cinta kasih kamu harus terlebih dahulu kamu lepaskan jor-joran buat Tuhan sebelum kamu tenggelam terhadap manusia. Kamu harus jatuh cinta mati-matian dulu dengan Tuhan, baru setelah itu dengan seseorang. Karena orang yang sudah melampiaskan semua cintanya kepada Tuhan, ketika dia memilih seseorang untuk menjadi cintanya yang bersama di bumi ini,
tentu dia memperhatikan kemauan Tuhan yang lebih dulu dia cintai. Pasti dia akan tanya dulu, Tuhan setuju nggak sama dia? Tapi kalau orang belum cinta Tuhan, udah jatuh cinta, nah seperti itu. Seperti yang Kidung Agung bilang, apapun bagi dia nggak peduli, yang penting cinta saya harus berkobar nih, harus jalan terus nih, ya. Pengalaman pertama jatuh cinta itu akan mempengaruhi diri seseorang sampai bisa mengubah hidupnya, sebab sangat kuat sekali dampaknya. Jadi tidak sedikit seperti tadi saya bilang, anak-anak yang sedang mabuk asmara ini, dia bisa bersikap kurang ajar terhadap orang tuanya, ya, karena merasa kesenangan atau kebahagiaannya dirusak atau dihalangi. Kadang-kadang mereka jadi memang nggak bisa dinasehati, yang karena berpacaran secara tidak dewasa membuat akal sehatnya hilang. Nah, saya sedang menghandle satu anak seperti ini. Dia sih nggak kecil, udah umur 28, tapi pokoknya cinta banget deh masih laki-laki ini. Padahal laki-laki ini kasar, suka mukul dia. Saya sampai udah bilang, kamu tuh mau seumur hidup dipukulin gitu? Enggak tante, dia mukul saya nggak sengaja kok. Oke, nggak sengaja sekali, tapi kalau udah 2-3 kali itu bukan nggak sengaja gitu. Tapi dia udah minta maaf kok. Selalu ada maaf yang segitu banyak. Ya saya setuju kita harus memaafkan gitu. Tapi apakah dia pantas untuk kita bagi hidup dengan orang seperti ini? Ya. Mamahnya udah nggak ngomong, dia sampai saya udah nggak bisa ngomong Bu, pokoknya saya tuh dilawan banget gitu. Pokoknya dia bilang enggak, mama aja kuno, mama aja egois. Aku ngerti dia dan dia tuh orang yang paling ngerti aku. Nah, itu kan kalimat yang klasik banget tuh. Dia orang yang paling ngerti aku, Tante. Nah, itu paling sering saya dengar. Ya, kalau udah pas mulai dilarang, kayaknya di dunia ini nggak ada yang ngertiin lagi sehingga dia nggak mungkin untuk melepaskan orang ini. Nah, kesibukan berpacaran, yang sebelum waktunya ya. Kalau sudah waktunya nggak apa-apa. Ini kesibukan berpacaran sebelum waktunya, itu akan menyita waktu kamu dan perhatian kamu, sehingga kerja kamu atau sekolah kamu juga bisa jadi nggak efektif, nggak efisien lagi. Karena memang sebagian besar perhatian, waktu, tenaga, dan semangat kamu hanya untuk si dia. Ya, sekali lagi bukan salah, tetapi ini saya ngomong kalau belum waktunya atau dengan orang yang salah. Nah, seperti tadi saya tanya, jadi berpacaran tuh apa sih? Berpacaran itu fungsinya sebagai sarana untuk mengenal lawan jenis guna menjadi teman hidup atau jodoh selama-lamanya. Jadi kalau kalian merasa belum mau kawin dalam waktu dekat, ya memang belum boleh pacaran. Karena memang tujuannya untuk cari jodoh, bukan untuk teman gandengan aja, supaya kalau kondangan nggak sendiri, ada yang digandeng, atau kalau pulang malam ada yang nganterin, ya, atau lagi tanggal tua ada yang jajanin gitu. Bukan itu fungsinya pacar. Pacar adalah teman atau orang yang kita berbagi hidup untuk sampai masa depan kita jadikan dia teman hidup jodoh selama-lamanya. Nah, ini yang harus kamu ngerti. Jadi jangan cepat-cepat pacaran sebelum waktunya, jangan pacaran dengan orang yang salah. Pacaran itu sendiri tidak berbahaya kalau diselenggarakan secara benar. Nah, segitu loh, sampai segitunya gitu. Ya, jadi pacaran itu berfungsi sebagai sarana untuk mengenal lawan jenis. Supaya apa? Supaya kita jadikan jodoh atau teman hidup selama-lamanya. Jadi bukan sekedar teman jalan atau teman tetapi mesra atau teman yang ngejajanin atau teman yang buat dibangga-banggain gitu. Ya, jadi harus dimengerti dulu mengenai konsep berpacaran. Masalahnya berpacaran ini sekarang sudah mulai jadi berbahaya karena konsep berpacaran yang sudah nggak jelas, udah kabur. Banyak remaja atau pemuda nggak tahu fungsinya berpacaran, tujuannya mau buat apa. Dan juga nggak tahu batas-batas yang jelas antara berteman dan mencari jodoh. Nah, dan ukuran moral di masyarakat sekarang udah demikian rusak. Orang sekarang, zaman saya masih seumur kalian, yang namanya hamil di luar nikah itu malunya udah kayak
nggak tahu kayak apa deh, malunya udah luar biasa. Zaman sekarang santai aja tuh. Ya udah sih gitu. Ada satu anak yang ibunya sampai nangis-nangis gitu. Anaknya, "Kenapa sih, Mah? Aku cuma hamil doang dan ada kok cowoknya. Bukan nggak jelas sama siapa, ada kok dia mau tanggung jawab." Sesantai itu. Ya, jadi ukuran moral sudah merosot. Dan memang harus diakui, kuasa gelap di sekitar kita itu membuat banyak anak Tuhan jatuh. Ya, apakah pergaulan dengan sesama jenis atau dengan yang tidak seiman. Nah, ini termasuk salah satu senjata si iblis untuk menjatuhkan anak-anak muda seumuran kamu ini. Disodorin orang-orang yang apa ya, yang kamu rasa aduh dia ngerti banget itu, tapi tidak seiman. Atau sekarang karena pernah sakit hati dengan seorang pria, maka dia cenderung untuk jadi lesbian. Ya. Nah, itu adalah trik kuasa gelap yang mau membuat kita gagal menjadi corpus delicti. Makanya kita harus mengantisipasi keadaan ini. Gimana caranya? Nah, ini saya kasih tahu antisipasi yang kamu harus pelajari. Pertama, luaskan pergaulan kamu. Jangan cuma berdua, kenalnya dia doang, dia lagi. Sehingga kamu nggak punya wawasan terbuka, ternyata ada cowok yang lebih baik, ada cewek yang lebih lembut. Ya, saya nggak bilang kamu bandingin kiri kanan, tapi saatnya kamu belum memutuskan, ya kamu harus memilih. Kayak kamu mau beli baju, kamu milih kan gitu. Yang ini warnanya aku suka, tapi aku nggak suka kerahnya. Oh yang ini, wah ini aku suka nih. Nggak usah pakai kerah, leher V aja begini. Kok merah? Aku maunya putih. Nah, kamu milih kan? Nggak salah. Luaslah pergaulan. Luaskan pergaulan sehingga kamu nggak seperti katak dalam tempurung yang lihatnya cuma dia lagi. Ya. Nah, yang kedua, orang muda bukan nggak boleh pacaran, tapi tunggu waktunya. Karena balik lagi nih ke tadi, tujuannya apa? Cari teman hidup kan? Kalau kamu belum punya planning untuk nikah, ya jangan pacaran dulu. Ya, karena pacaran kita tujuannya mau teman hidup. Ketiga, kamu harus berani meninggalkan pergaulan yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan atau pergaulan buruk. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi lebih baik bergaul dengan teman-teman satu home, ya seperti ini. Walau sepertinya kamu dianggap sama teman, lu mah nggak eksis, biarin aja. Kita bukan cari eksistensi kok, nggak perlu mengejar eksistensi, tapi kita nggak selamat. Jangan mengorbankan integritas kita sebagai anak Tuhan hanya demi sebuah eksistensi. Ini ada kejadian. Kalau saya baru pernah diundang, mungkin kalian belum pernah dengar, tapi saya pernah sharing di Komsel lain. Ini kejadian benar seorang anak pemudi, dia kuliah di Bandung, ya. Dia satu kamar dengan salah satu pemudi kita, anak RYC kita. Jadi saya dengar cerita dari anak sekamar dia ini. Anak ini pengen eksis di kampusnya. Dia nggak cantik, biasa aja, nggak pinter, biasa aja, nggak kaya. Nah, sedangkan di kampus kan rata-rata yang paling eksis itu anak yang cakep, pinter banget, atau kaya banget, atau punya sesuatu keahlian lah. Dia average aja, biasa aja. Nah dia mikir, gimana caranya supaya saya eksis di kampus ini. Kampus besar loh dia. Nah dia punya ide atau dia pikir gini, saya harus bersahabat dengan orang yang eksis supaya saya bawa eksis. Nah, benar sih, idenya bagus gitu. Tapi orang eksis yang dia dekati adalah yang salah, tipe yang salah, bukan karena yang pinter, tapi karena yang punya duit banyak. Jadi bergaul bebas, mereka kalau weekend itu pergi ke bar gitu kan, namanya anak-anak kos ya, nggak ada orang tua ini, jadi nggak ketahuan kemana kan. Dia ikut-ikutan. Nah, anak RYC kita ini udah bilang, kamu jangan main sama dia tuh pergaulannya bebas, nanti kamu kebawa loh gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau gue udah terkenal baru gue tinggalin. Sekarang gue masih butuh, gue mau eksis dulu. Satu malam mereka pergi ke bar, mereka minum sampai mabuk. Pulang dari bar, mereka mampir ke hotel. Ya, 4 laki-laki, 2 wanita. Nah,
terbakar oleh nafsu, laki-laki ini memperkosa anak ini. Kebetulan anak perempuan satu yang eksis ini yang dia lagi deketin itu sedang mens. Jadi dia terbebas. Tapi anak ini dia dikerjain, dia diperkosa oleh 4 orang laki-laki itu. Itu lukanya sampai hari ini nggak selesai. Penyesalannya juga nggak selesai. Ya, tapi it happen gitu loh, udah terjadi. Karena dia nggak berani meninggalkan pergaulan demi sebuah eksistensi. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita calon-calon korpus delikti, bukan begini cara gaul kita. Kita harus berani ngomong, no, thank you. Diajak ke tempat yang nggak benar atau yang menurut kita membahayakan, kita berani bilang tidak. Mau diomongin apapun, nggak peduli. Kekekalan itu masing-masing kok. Kita harus berani untuk berkata, maaf saya nggak bisa. Maaf saya nggak ikut ya. Ya, jadi hati-hati dengan pergaulan. Saya nggak bilang mesti musuhin, tidak. Tapi bukan bersahabat. Hanya kenal, just say hello, bye, it's okay. Kita bergaul kan tadi, yang pertama bergaul seluas mungkin. Tapi bukan bersahabat. Bukan kita berbagi hidup dengan orang seperti itu. Nah, yang keempat, isi waktu luang kamu dengan hal-hal yang berguna. Dengan kegiatan-kegiatan yang berguna. Nih, sekarang kan kamu lagi kuliah juga online, lebih banyak waktu kan mestinya ketimbang harus pergi ke kampus, harus ke gereja juga harus datang, ada waktu yang di perjalanan. Sekarang kan enggak. Coba kamu ingat-ingat, kamu isi dengan apa jam itu? Kalau dulu kamu untuk sampai ke sekolah kamu mungkin mesti 1 jam, minimal setengah jam. Sekarang nggak perlu. Lalu setengah jam itu kamu isi apa? Kamu gunakan untuk apa yang setengah jam atau 1 jam itu? Nah, isi dengan hal-hal yang berguna. Bukan nggak boleh nonton, bukan nggak boleh lihat-lihat TikTok, lihat IG, silahkan. Tapi jangan tenggelam di sana. Ya. Yang kelima, isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan berguna. Apa yang kamu konsumsi itu akan mewarnai hidup kamu. Saya punya ilustrasi tentang flamingo. Kalau saya bilang flamingo, apa yang ada langsung dalam gambaran kamu? Burung dengan kakinya yang panjang itu, yang kadang cuma berdiri di atas 1 kaki, berwarna pink. Ya kan? Itu gambaran umum flamingo. Tapi tahukah kamu bahwa flamingo bayi itu dilahirkan dengan warna putih keabu-abuan? Mereka tidak lahir dengan warna pink. Yang menyebabkan bulu mereka menjadi pink adalah makanan mereka, yaitu udang dan rumput laut. Ada beta karotin di dalam tubuhnya yang mengolah makanan itu dan membuat bulu mereka menjadi pink. Dan untuk mencapai tingkat pink yang paling maksimal, mereka butuh 5 tahun. Nah, setiap tahun atau setahun 2 kali saya lupa, para flamingo ini akan mengadakan parade. Dia akan pawai gitu. Ya. Nah, flamingo yang berwarna paling cerah, paling outstanding di antara teman-temannya, dia akan yang memimpin. Dia yang paling depan memimpin. Nah, mohon maaf, yang tidak berwarna pink, yang masih berwarna putih, tidak boleh ikut parade. Mereka nonton di pinggiran. Kesian banget. Kamu kalau bisa Google, kamu lihat filmnya, itu kasihan banget. Yang putih itu akan ada di pinggiran, dia nggak boleh ikutan. Tapi jangan lupa, flamingo yang pink itu bisa berubah lagi warna menjadi putih ketika dia stres atau ketika dia sibuk untuk menyusui anaknya atau mengurus anak yang baru lahir. Dia sibuk sampai dia konsumsinya sembarangan, dia hilang warna pinknya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Apa yang menjadi konsumsi kita setiap hari itu memberi warna pada jiwa kita. Anggaplah warna yang Tuhan mau pink seperti flamingo. Tuhan mau kamu nanti waktu meninggal semua memiliki warna flamingo. Warna pink seperti baju Elizabeth nih. Wah, ini kayak flamingo kan kamu warnanya. Ya. Targetnya segini, standar yang boleh masuk kerajaan surga itu sewarna itu. Jadi kalau siapa ini Din, nggak boleh masuk. Mohon maaf Din, kamu nggak ikut parade nih. Ya, kita semua ada di pinggiran karena tidak sewarna seperti itu. Jangan sekarang
Elizabeth punya warna begitu, nanti berubah. Warnanya bisa jadi putih. Kalau kamu sibuk hal-hal yang nggak berguna. Kamu konsumsi hal-hal yang negatif. Itu bisa memudarkan warna jiwa kita. Nah, itu yang harus kita kita konsumsi terus. Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran. Sehingga setiap hari, setiap waktu warna kita semakin cerah, semakin cerah. Nanti satu saat kita semua akan parade, yaitu di depan tahta pengadilan Kristus. Jangan sampai kita jadi orang tertinggal yang nggak bisa ikut parade, bahkan kita sedang ada terbakar di neraka. Kita mau persiapkan hidup kita untuk menjadi flamingo yang cantik, flamingo yang outstanding warnanya, supaya kita layak untuk menerima mahkota kemuliaan itu. Nah, tapi kalian harus persiapkan dari sekarang. Bebas pergaulan. Sorry, perluas pergaulan, bukan bebas, perluas pergaulan. Tunggu waktunya. Tinggalkan pergaulan yang buruk. Isi waktu dengan benar dan isi pikiran juga dengan benar. Nah, moral kita harus dipengaruhi, harus diwarnai hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita harus belajar terus. Harus sharing seperti ini, komsel home seperti ini, jangan ditinggalin. Di sini kita bisa saling berbagi masalah, berbagi pengalaman, saling menguatkan. Nah, makanya saya kasih judul Cintamu untuk Siapa? Karena ada banyak pelabuhan yang bisa kita lewati untuk kita berlabuh cinta kita. Ada pelabuhan cinta, ada pelabuhan hobi, ada pelabuhan game online, pelabuhan kuliner, pelabuhan seks, pelabuhan fashion, pelabuhan apapun. Kamu mau berlabuh di mana? Kepada siapa kamu tujukan cinta kita? Nggak salah. Nggak salah kita suka fashion. Nggak salah. Kalau nggak laku dong perancang, kalau nggak ada orang yang suka fashion. Tapi kita membeli baju, membeli fashion, itu dasarnya bukan karena kita menjadi pede pakai baju itu, tapi karena memang kepantasan. Saya pantas pakai baju ini, di situasi ini, di tempat ini, pantas. Demi kepantasan. Saya suka makanan, ya nggak apa-apa kita beli makanan, kita cobain. Ya, dengan menu yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, nggak masalah. Kita coba-coba makanan. Ya, tapi masalahnya orang suka kebablasan. Kalau udah suka makan, makan terus. Udah nggak peduli lagi dengan ngecek darahnya dan sebagainya. Nah, manusia itu makhluk yang harus memilih. Kita pasti memilih. Kamu bangun pagi, mau bangun jam 5 ikut doa pagi, atau masih nggak males apa bangun jam 7 aja, itu pilihan. Tanpa kamu sadar, kamu sudah memilih sebenarnya. Setelah bangun, apakah kamu bikin kopi dulu, sikat gigi, langsung ke kamar mandi, atau kamu berdoa dulu, atau cari sarapan dulu, atau langsung setel lagi kamu punya Netflix, karena yang kemarin keputus tengah jalan. Udah keburu ngantuk, lanjut, bangun pagi langsung lanjut itu. Itu pilihan-pilihan. Orang yang tidak memilih, kamu pikir, saya nggak milih apa-apa, Bu. Itu adalah pilihan. Orang yang tidak memilih adalah orang yang sedang memilih untuk tidak memilih. Ngerti ya? Jadi bukan karena kamu merasa abstain, merasa tidak memilih. Jadi kamu bebas dari semua tanggung jawab atau resiko. Justru orang yang tidak berani memilih atau berkata, saya nggak milih apa-apa, dia sedang memilih. Tapi pilihannya adalah nothing. Gitu. Tapi itu pilihan. Nah, yang kalian harus ingat adalah pilihan demi pilihan hidup kita itu menentukan keadaan kita. Kalau cuma keadaan di bumi, apalagi masih sempat untuk dibetulin, itu masih lumayan. Walaupun tetap rugi, kita udah rugi waktu, rugi tenaga, mungkin rugi materi. Tapi kalau keadaannya untuk kekekalan, di mana nanti pas ketemu di tahta pengadilan Kristus itu kita nggak bisa perbaiki lagi, wah itu kerugian yang sangat sangat rugi gitu, sangat sangat buruk ya. Nah, makanya pilihan demi pilihan hidup kita itu harus mulai hati-hati. Walaupun kamu masih muda, ya, saya mau kamu tidak ceroboh dalam hidup. Saya mau mengajak kamu untuk serius memikirkan masa depan kekekalan kamu. Jodoh
pacar itu ikut berkontribusi akan keadaan masa depan kamu. Salah pilih jodoh, salah pilih pasangan hidup, wah itu bisa dunia kamu jadi neraka itu. Saya nggak bisa share kepada kamu foto seorang ibu yang dilemparin gunting sama suaminya. Ya, itu bleeding gitu, berdarah-darah sampai, aduh, saya sampai ngeliatnya udah, saya nggak ngebayang kalau itu anak saya salib tuh suaminya gitu. Suaminya bilang saya gini, nggak sengaja Bu, katanya. Dengan santainya nggak sengaja. Saya bilang gunting tuh nggak sengaja ya gitu. Kalau kamu cuman megang kekerasan gitu sampai dia biru, saya masih oke lah lu nggak sengaja. Tapi kalau kamu sudah lempar gunting sama pisau, itu nggak mungkin nggak sengaja. Terus dia bilang gini, Bu, Pak Eras bilang, untuk jadi baik itu perlu proses. Saya tuh lagi proses, Bu, gitu. Saya setuju, Pak. Saya setuju banget kita semua orang yang sedang proses. Tapi yang saya mau tanya, Bapak udah berapa tahun proses? Karena ternyata kekerasan KDRT yang dia jalani itu sudah dalam 9 tahun perkawinan. Saya bilang kayaknya cukup kali 9 tahun Bapak nggak berubah. Saya nggak setuju perceraian. Saya menjauhi perceraian. Tapi kalau keadaannya sudah membahayakan hidup seseorang, itu pilihannya adalah kamu berpisah. Nggak usah cerai, tapi kamu pisah dulu aja. Ya, karena udah nggak sehat gitu. Anaknya sampai biru-biru, kalau dia lagi marah, dia lagi nggak suka, anaknya tuh bikin PR, dia bisa jambak gitu. Oh, dia bisa kerjain. Anak umur 8 tahun. Sampai anaknya tuh jadi takut sama papanya. Kalau mamanya lagi pergi, anaknya ketakutan ditinggal berdua. Kan itu suasana yang udah nggak enak. Saya tanya kepada si istri, kenapa dulu kamu milih dia? Saya tanya, kenapa kamu dulu milih dia? Dia bilang, dulu nggak gitu. Dulu baik, Bu. Orangnya bertanggung jawab dan orangnya sangat manly gitu, sangat family man, sangat perhatian. Tapi memang kalau dia lagi nggak angot, lagi baik, dia tuh perhatian sama kita. Pulang kerja bawain makanan, beliin mainan, ajak jalan. Tapi kalau lagi angot gitu, lagi kambuh nih, itu nggak kekontrol. Saya bilang berapa sering, kalau nggak kekontrolnya setahun sekali, ya mungkin kita bisa pertimbangkan gitu. Ya enggak Bu, sering. Seminggu tuh bisa 2-3 kali. Jadi bikin kita hidup tuh was-was gitu. Dia lagi oke nggak nih mood-nya? Kalau lagi moody, wah kita buru-buru masuk kamar, kita kunci kamar. Atau kita belaga tidur, udah mending nggak urusan. Nah kan nggak enak hidup seperti itu. Itu karena tidak hati-hati dalam memilih. Ya, kalau nanti ada kesempatan lain, saya mau sih undang orang-orang yang berani bersaksi ya, tapi harus berani nih karena akan terbuka kan siapa pasangannya. Bagaimana mereka menyesal salah memilih pasangan hidup. Kamu boleh dengerin gitu. Bagaimana dulunya dianggap dia segalanya, yang tadi ngomong hanya dia yang mengerti aku. Sekarang dia bilang saya sangat menyesal. Tahu begini saya mending nggak kawin. Itu banyak, bukan satu orang, banyak. Ya, jadi jangan kamu sampai ceroboh memilih. Kesalahan memilih berakibat panjang, ya, karena kita bukan kawin untuk ya nggak cocok ya cerai ganti lagi kan kita nggak begitu standarnya. Nah, makanya dari muda kita harus belajar untuk hati-hati pilih. Oke? Kamu harus memilih, aku mau pacaran, atau aku akan pacaran umur sekian, karena saya mau nikah umur sekian, kita bikin plan. Ya, kamu harus memilih siapa temanmu, kamu mau kemana, malam minggu nggak punya pacar, jangan bingung. Kita ada komsel, kita bisa sharing. Jangan jadi ngerasa, malu Bu, masa komselnya hari Sabtu, orang lain mau pacaran. Nggak usah malu, nggak usah banding-bandingin diri kamu dengan orang lain. Kamu adalah kamu. Kalau kamu hari ini belum ada jodoh atau belum ketemu pacar, nggak apa-apa. Nggak masalah sama sekali. Yang penting kamu punya Tuhan. Yang penting kamu punya hubungan yang benar, yang baik dengan Tuhan. Itu udah lebih dari segalanya. Makanya seperti tadi saya bilang, jatuhkan dulu cinta kamu kepada Tuhan abis-abisan, baru jatuh cinta pada yang lain. Nah, ketika kita memilih apakah dia atau bukan,
apakah saya kerja ini atau bukan, apakah harus begini atau apa gitu. Saya punya 4 pertanyaan buat kamu. Yang kamu jawab, maksudnya bukan kamu jawab sekarang, maksudnya yang bisa kamu jadikan acuan, apakah oh yang ini, oh bukan gitu ya. Yang pertama adalah apakah pilihan ini sesuai dengan kehendak Bapak? Nah, ganteng kan? Nah, saya sengaja nih milih ini. Wah, ganteng nih gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan mesti nanya, kira-kira Bapak setuju nggak ya dengan ini? Gitu ya. Elizabeth jangan entar mimpi nih. Tampangnya ganteng gitu. Tapi kan Bapak setuju nggak gitu? Kita harus tanyain. Kan kita udah jatuh cinta dulu sama Tuhan. Sehingga kita nggak mau kecewain Tuhan. Nah, bila kita membiasakan diri melakukan kehendak Tuhan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, maka kita dapat melakukan kehendak Tuhan untuk hal-hal yang besar, termasuk jodoh ini. Sekalipun dia jatuh cinta mati-matian sama kamu, tapi ketika kamu tahu, sorry, kita nggak seagama, kita nggak sama, saya akan bilang, sorry, no, karena saya nggak mau mengecewakan Bapa di surga. Saya berani untuk melepaskan apapun dan siapapun, asalkan saya tidak melukai hati Bapak. Jadi kita tanya, ini sesuai nggak dengan kehendak Bapak? Melalui hal-hal sederhana tiap hari, Tuhan tuh memberi kita peluang untuk kita bisa mengerti kehendak Bapa dan melakukan. Kita latih, supaya untuk hal besar kita juga udah terbiasa. Sebab tidak mungkin kamu melakukan kehendak Bapa dalam hal yang besar, yang melibatkan pikiran, perasaan, tenaga, materi. Kalau dalam hal-hal sederhana aja kamu nggak mau nurut. Ya, jadi kita mesti ngerti. Dan di sini memang dibutuhkan yang namanya kecerdasan roh. Yaitu kemampuan untuk kita membuat pilihan atau keputusan yang tepat, yang bisa memberkati sesama dan menyenangkan hati Bapa. Jadi nggak cukup kalau kamu cuma bilang, saya percaya kok sama Tuhan Yesus, saya percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi dan kepada Tuhan Yesus. Wah, kita bacain pengakuan iman rasuli. Yang penting mana buktinya? Apa buktinya kamu percaya? Karena iman yang sejati itu memerlukan tindakan. Apa yang kamu lakukan menunjukkan seberapa tingkat atau dalamnya kepercayaan kamu kepada Tuhan. Nggak peduli apapun yang kamu katakan. Orang lihat apa yang kamu lakukan. Kamu berkata-kata pintar gitu, tapi kamu nggak lakukan. Orang akan ngomong, bullshit kamu, omong besar kamu, bohong kamu. Tapi kita nggak usah ngomong, tapi kita melakukan dengan kasih, orang akan bilang, hebat ini anak masih muda, udah luar biasa. Ya. Pertanyaan kedua, apakah pilihan ini berdampak baik bagi hidup kekal, bukan buat masa depan saja. Kita mikirnya udah sampai hidup kekal. Tentu saja untuk orang yang tidak seiman, kita udah harus langsung udah nggak bisa gitu, nggak lagi masih mikir. Udah itu nggak usah dipikir, itu jelas langsung no. Nah, kesalahan banyak orang adalah berpikir bahwa pilihan-pilihan kecil, pilihan sederhana itu ya cuma kecil doang. Dia lupa bahwa surga atau neraka seseorang dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang terjadi setiap hari. Sebab nasib kekal seseorang merupakan penumpukan akumulasi dari semua pilihan hidupnya. Nah, dalam hal ini kita ngerti kenapa Tuhan bilang kumpulkan harta di surga. Waktu kamu ngumpulin sesuatu, itu enggak langsung dalam jumlah besar. Satu demi satu, itu namanya ngumpulin. Mengkoleksi kan, kalau koleksi apa nih, koleksi dulu saya koleksi penghapus pensil. Dulu saya koleksi itu sampai banyak banget, dari yang wangi sampai udah nggak wangi, sampai udah mulai lengket-lengket gitu. Saya nyimpennya nggak rapi, tapi setiap punya uang jajan lebih pasti saya beliin penghapus. Kemanapun orang kalau pergi nanya mau titip apa, mau dibeliin apa, penghapus saya minta, ya, yang lucu-lucu gitu. Saya koleksi itu dari satu-satu, saya mengumpulkan. Nah, begitu juga harta kita di surga. Tuhan bilang kumpulkan. Jadi dari hal-hal kecil, mari kita belajar untuk setia, untuk mengerti apa maunya. Pilihan
pilihan atau keputusan besar yang menyangkut nasib kekal kita dimulai dari pilihan kecil yang kelihatannya tidak beresiko besar. Nah, pertanyaan ketiga, apakah pilihan ini bisa menjadi berkat untuk sesama? Ya, karena kita juga nggak mau pilihan hidup kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, ketika kita dalam hidup sehari-hari kita harus juga memperhatikan sesama. Kamu nggak bisa hidup sendirian di bumi ini. Kamu nggak bisa kerja sendiri dalam segala hal, nggak bisa. Kita selalu memerlukan sesama. Dan memang Tuhan menugaskan kita untuk hadir di tengah sesama supaya kita jadi berkat di sana. Makanya Tuhan mengizinkan ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang saling menggesek dengan sesama supaya hal-hal itu bisa mengubah hidup kita, membuat kita menjadi makin sempurna. Nah, pertanyaan keempat ya yang saya mau kalian perhatikan adalah apakah pilihan ini membuat saya hidup bertanggung jawab? Dengan saya pilih si A ini, dengan saya menjadikan si Bambang ini sebagai pacar saya, apakah saya makin lalai dengan tugas saya? Atau saya malah makin menjadi anak yang bertanggung jawab? Apa saya makin rajin? Atau saya makin malah nggak punya waktu buat orang lain, sibuk sendiri? Ya, kamu harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu kemampuan atau kekuatan ketika kamu memilih untuk hidup bertanggung jawab. Tuhan senang dengan anak-anak yang mau bertanggung jawab dalam segala hal, termasuk dalam hal memilih jodoh. Karena kita bertanggung jawab atas hidup kita, maka kita pasti tidak akan sembarangan memilih jodoh. Kita tidak akan mengorbankan tadi integritas kita hanya demi sebuah eksistensi. Nggak mungkin. Itu bukan tindakan orang yang bertanggung jawab. Oke? Nah, sebagai penutup, saya mau bacain sebuah puisi. Puisi saya nih. Gini, hidup di zaman ini sangat tidak gampang. Apalagi bagi kita yang ingin Bapak pandang. Dengan ekspektasi dan tekanan di sana-sini, ditambah lagi dengan menggilanya kompetisi. Ya, sahabat pemuda semua, hidup ini tidak mudah. Tapi hidup kita terlalu berharga untuk disia-siakan begitu saja. Cinta memang indah. Cinta memang mengasihkan. Tetapi jika cinta pada objek yang salah, itu hanya akan menyesakkan. Kalau saat ini kamu belum memilikinya, jangan pusing memikirkannya. Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Tunggu, cinta akan datang untukmu. Sahabat pemuda semua, waktu hidupmu masih panjang. Akan ada banyak kejadian yang menantang. Dan semua Tuhan izinkan agar kamu menjadi matang. Amin.